Bab 3000. Apakah kamu memiliki warisan? Mileye tak berdaya seketika. Bersaing, dia pasti tidak bisa mengalahkan wanita yang berada di depannya. Wanita ini mengetahui bahwa dirinya tidak bisa mengalahkannya, namun dia tetap mengusulkan ide seperti itu. Sungguh tidak memiliki etika bela diri. Mileye berkata, "Nona Bianca, kalau ada benda ilahi atau warisan, semuanya untukmu saja, aku tidak mau." Bianca mengedipkan mata, "Benarkah?" Mileye menganggukkan kepala, "Benar." Bianca tersenyum dan berkata, "Baiklah." Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke atas. Pada saat ini, awan hitam tiba-tiba melonjak. Detik berikutnya, kolong hujan hitam besar menekan lurus ke bawah. Kekuatan yang kuat secara langsung merusak area sekitarnya. Ketika melihat kekuatan yang mengerikan ini, ekspresi Mile langsung menjadi serius. Pada saat ini, Bianca tiba-tiba mengangkat payungnya, kemudian membiarkan kekuatan itu mengenai bagian atas payung. Ledakan. Seluruh payung tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian di tengah mata Mileye yang terkejut, kolong hujan hitam tersebut menghilang sepenuhnya. Diblokir sepenuhnya. Mileye tercengang. Dia melihat payung yang berada di tangan Bianca dan berkata, "Nona Bianca, payung apa ini?" Bianca tersenyum dan berkata, "Payung kebenaran agung." "Luar biasa kan?" Mileye menganggukkan kepala, "Sungguh luar biasa." Bianca menatap Mileye, "Apakah kamu mempunyai benda ilahi yang kuat?" Mileye tertegun, lalu tersenyum dan berkata, "Tidak ada." Bianca melirik Mileye dan berkata, "Jangan takut. Aku merupakan orang yang berprinsip. Dalam keadaan normal, aku tidak akan melakukan hal seperti merampok." Mileye sedikit penasaran, situasi abnormal itu seperti apa? Bianca berkata dengan serius, "Ketika terlalu miskin hingga tidak punya uang untuk makan." Mileye terdiam. Bianca tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Saat mengatakan itu, dia berjalan menuju awan hitam yang berada tidak jauh di depannya. Mile melirik Bianca, lalu mengikutinya. Dalam waktu yang singkat, mereka berdua sampai di depan awan hitam. Di dalam awan hitam ada arus bawah yang bergejolak. Bianca menoleh untuk melihat Mileye, sepertinya tidak ada. Mile melihat sekeliling dan berkata, "Tunggu sebentar." Saat berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan pena kebenaran agung muncul di tangannya. "Wow!" Bianca tiba-tiba berkata dengan kaget, "Apakah ini merupakan pena kebenaran agung yang legendaris?" Mileye tampak tenang, "Iya." Bianca menghampiri Mileye. Dia melihat secara detail pena kebenaran agung, kemudian berkata dengan kaget, "Ini barang asli loh. Ternyata kamu memiliki pena kebenaran agung. Sungguh menakjubkan." Mile tersenyum dan berkata, "Itu hanya sebuah pena, tidak ada apa-apanya." Pena kebenaran agung. Bianca melirik Mileye, "Kamu masih bilang kamu tidak punya harta karun." Mile tersenyum dan berkata, "Sebuah pena termasuk harta karun apa? Pena kebenaran agung." Bianca tiba-tiba menjadi semangat, "Apakah kamu mempunyai harta karun yang lebih bagus?" Mileye tersenyum dan berkata, "Kedepannya kalau ada kesempatan baru tunjukkan padamu." Sambil berbicara, dia melihat pena kebenaran agung yang berada di tangannya dan berkata, "Pena kecil, apakah ada harta karun di dalam?" Pena kebenaran agung berkata dengan suara yang dalam, "Menurutmu aku ini seorang pemburu harta karun?" Mile berkata dengan serius, "Bagaimanapun juga kamu adalah pena kebenaran agung, apakah kamu tidak memiliki fungsi ini?" Pena kebenaran agung berkata dengan marah, "Kamu juga tahu bahwa aku adalah sebuah pena." Mileye tidak bisa berkata-kata. Pena kebenaran agung tiba-tiba berkata, "Kamu boleh masuk dan melihatnya,
di dalam ada sebuah aura takdir yang samar-samar, seharusnya ada tubuh jiwa. Tubuh jiwa. Mileye melihat ke awan hitam dan berkata, "Masuk. Masuk." Bianca menatap Mileye, "Apakah kamu yakin?" Mileye menganggukkan kepala, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia membawa Bianca dan berjalan menuju awan hitam. Saat mendekati awan hitam, Mileye melihat kekuatan misterius dan aneh yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dalam awan hitam. Ketika melihat kekuatan ini, ekspresinya menjadi sangat serius. Tubuh pertarungan kunonya tidak dapat menahan kekuatan ini. Mileye menatap Bianca, Bianca membuka payungnya. Pada saat itu, payung itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Seiring dengan munculnya kekuatan ini, awan hitam yang berada di depan kedua orang itu tiba-tiba terbuka. Ketika melihat adegan ini, Mileye tanpa sadar melirik payung kebenaran agung Bianca. Payung ini ampuh banget. Bianca menatap Mileye, "Ayo pergi." Mileye menganggukkan kepala, dan mereka berdua berjalan menuju awan hitam tebal. Setelah memasuki awan hitam, Mileye melihat sekeliling. Setelah memasuki awan hitam, dia baru menyadari betapa menakutkannya kekuatan di dalam bulu hitam. Di dalam awan hitam mengambang bintik hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya. Hujan kematian itu adalah bintik-bintik hitam ini. Bintik hitam di sini seperti itu tidak ada habisnya. Mileye melirik payung kebenaran agung yang berada di tangan Bianca secara tidak sadar. "Apakah payungmu kuat?" Jika payungnya tidak kuat dan bintik hitam ini masuk, dia mungkin akan mati di tempat. Bianca menganggukkan kepala, "Jangan khawatir, kekuatan di sini tidak bisa menghancurkan payung kebenaran agung." Begitu dia selesai berbicara, bintik hitam yang berada di sekitarnya tiba-tiba melonjak, kemudian bergegas menuju mereka berdua seperti air pasang. Ledakan. Dalam sekejap, payung kebenaran agung tiba-tiba bergetar hebat. Ketika melihat adegan ini, ekspresi Mileye menjadi murung, karena dia menemukan payung kebenaran agung telah terkorosi sedikit demi sedikit. Alis Bianca juga sedikit mengernyit. Mileye menarik lengan baju Bianca dan berkata, "Bisakah menahannya?" Setelah Bianca terdiam beberapa saat, dia berkata, "Mungkin tidak tahan lagi." Ekspresi Mileye membeku. Bianca tiba-tiba mengeluarkan payung lain. Payung ini sama persis dengan payung kebenaran agung, tapi payung ini lebih besar. Ketika melihat payung ini, Mileye tercengang, "Apa ini?" Bianca berkata, "Payung kebenaran agung." Mileye menatap Bianca, "Apakah kamu memiliki dua payung kebenaran agung yang sama persis?" Bianca menggelengkan kepala, "Kamu lihat yang ini, jauh lebih besar." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Apakah ada bedanya?" Bianca berkata, "Tentu saja ada perbedaan. Yang besar adalah payung ayah kebenaran agung, dan yang lebih kecil adalah anak. Ayah lebih hebat dari anak." Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye, "Ayahmu seharusnya lebih hebat darimu, kan?" Mileye. Bianca tiba-tiba membuka payungnya, dan seiring dengan bukanya payung besar kebenaran agung, sebuah kekuatan yang tak berbentuk tiba-tiba bergetar menuju sekitarnya. Dalam sekejap, bintik-bintik hitam di sekitarnya terhempas. Ketika melihat adegan ini, ekspresi Mileye tiba-tiba menjadi aneh. Ayah ini memang lebih hebat dari putranya. Bianca menyingkirkan payung kecil kebenaran agung dan berkata, "Ayo pergi." Setekah mengatakan itu, mereka berdua terus berjalan menuju kedalaman. Mileye tiba-tiba berkata, "Apakah keluargamu adalah grosir payung?" Bianca berkata, "Keluargaku tidak hanya grosir payung, tapi juga menjual banyak barang." Saat berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah pena muncul di tangannya. Ketika melihat pena itu,
Mileye tercengang. Pena kebenaran agung. Pena yang berada di tangan Bianca sama persis dengan pena kebenaran agung. Bianca tersenyum dan berkata, "Lihat, apakah itu sama persis dengan pena yang berada di tanganmu? Termasuk auranya." Mileye melihat lebih dekat dan perlu mengatakan bahwa pena ini sama persis dengan pena kebenaran agung. Tidak hanya itu, bahkan auranya pun sama. Sulit membedakan yang asli dan yang palsu. Bianca tiba-tiba memegang pena kebenaran agung dan mengayunkannya, kemudian menebas dengan ujung pena. Puff! Dalam sekejap, bintik-bintik hitam di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Tidak hanya demikian, ujung penanya masih ada, tetapi bintik-bintik hitam itu ternyata tidak bisa mendekati ujung pena itu. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu menggeseknya. Puff! Begitu sapuan pena mendekati titik hitam itu langsung menghilang tanpa bayangan dan jejak. Ketika melihat adegan ini, ekspresi Mileye pun membeku. Bianca juga mengedipkan mata dan tampak bingung. Mileye melihat pena kebenaran agung yang berada di tangannya. "Pena kecil, apakah kamu tidak menjelaskannya?" Setelah hening beberapa saat, pena kebenaran agung berkata, "Kamu terlalu lemah." Mileye menyerahkan pena itu kepada Bianca. "Kamu coba." Bianca menganggukkan kepala dan melakukannya. Puff! Satu goresan pena. Begitu sapuan pena ini menyentuh bintik-bintik hitam itu, bintik-bintik itu roboh lagi. Ekspresi Bianca juga membeku. Dia melihat pena yang berada di tangan ini adalah barang asli atau palsu dengan penasaran. Seketika itu merasa sedikit bingung. Mileye merasa sedikit canggung. Dia pengen mencari tempat untuk bersembunyi. Pada saat ini, Bianca tiba-tiba berkata, "Apakah ini barang asli?" Setelah Mileye terdiam beberapa saat, dia berkata, "Pena kebenaran agung, kamu jelaskan sendiri saja." Pena kecil berkata dengan suara yang dalam, "Aku juga tidak tahu." Mileye berkata, "Saudaraku, apakah kamu juga tidak tahu? Apakah kamu sedang bercanda? Barang palsu yang dibuat oleh orang lain saja begitu kuat, tapi kamu yang asli ini, katakanlah padaku, masalahnya terletak di mana?" Pena kecil berkata dengan pasrah, "Aku benar-benar tidak tahu." Mileye terdiam. Pada saat ini, Bianca mengembalikan pena kebenaran agung kepada Mile. "Mungkin kami membuat pena ini terlalu kuat saat memalsukannya." "Mileye," Bianca bertanya lagi, "apakah punyamu ini benar-benar asli?" Setelah terdiam beberapa saat, Mile berkata, "Sebenarnya punyaku ini juga barang tiruan. Kamu seharusnya tahu, mana mungkin pena kebenaran agung begitu lemah, bagaimana menurutmu?" Pena kebenaran agung. Bianca menganggukkan kepala, "Benar." Saat mengatakan itu, dia melirik pena kebenaran agung yang berada di tangan Mileye dan masih merasa sedikit bingung. Mile tiba-tiba berkata, "Ayo kita pergi." Setelah mengatakan itu, mereka berdua lanjut berjalan ke depan. Dalam perjalanan, Mileye berpikir di dalam hati, "Pena kecil, sebenarnya kamu itu asli atau bukan?" Pena kebenaran agung berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu juga meragukanku?" Mile menghelakan nafas dengan suara yang pelan, "Aku bahkan merasa curiga apakah kamu diutuskan oleh majikan kamu datang menghancurkanku." Pena kebenaran agung. Saat ini, Bianca tiba-tiba berkata, "Lihat." Mileye menarik kembali pikirannya dan melihat ke kejauhan. Tidak jauh dari sana muncul sebuah gerbang bintang. Di luar gerbang bintang, ada langit berbintang yang tak berujung. Alam lain. Mile dan Bianca saling menatap, mereka berdua pun mempercepat langkah. Dalam waktu yang cepat, keduanya melewati gerbang bintang dan tiba di langit berbintang yang tak berujung. Tak jauh di depan keduanya,
ada seorang pria paruhbaya yang sedang duduk bersila. Pria paruhbaya itu menundukkan kepalanya dan tidak bernafas sama sekali. Mileye tiba-tiba berkata, "Senior." Pada saat ini, pria paruhbaya itu perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Mile dan Bianca, matanya langsung mengabaikan Mileye dan tertuju pada Bianca. Ketika melihat Bianca, dia sedikit mengernyit, tetapi sejenak kemudian tatapannya beralih ke tubuh Mile lagi. Ketika melihat Mileye, dia tercengang. Mileye terdiam saat ditatap oleh pria paruhbaya itu. Mata pria paruhbaya ini setajam pedang, seolah-olah bisa menembus. Tampaknya orang ini setidaknya adalah alang penghujung surgawi. Saat ini, Bianca yang berada di samping Mileye tiba-tiba berkata, "Halo." Pria paruhbaya itu menatap Bianca. Bianca berkata dengan serius, "Apakah kamu memiliki warisan?" Mileye bersambung,